Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kami berdoa Tuhan, firman yang kami dengarkan pada siang hari ini, hikmat, hadirat, berkat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kami yang mendengarkan firman-Mu ini, dikuatkan. Kami mendengarkan firman-Mu ini, memperoleh kekuatan baru. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang mengikutinya lewat Facebook, lewat Zoom. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati mereka semua. Hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi. Sehingga apa yang hamba sampaikan, itu yang Tuhan inginkan agar kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus, Jemaat CMC Cabai Rawit yang ada di Kota Bandung. Tidak terasa hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 Desember 2022. Kita sudah berada di bulan yang ke-12 atau bulan yang terakhir di tahun 2022 ini. Ya, saya merenungkan Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu sangat baik. Kebaikannya sungguh luar biasa. Karena itu pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus, saya ingat di SD kita ada belajar peribahasa. Ya. Salah satu peribahasa yang pernah kita pelajari, ya mungkin saat ini kita agak-agak lupa karena perjalanan usia. Peribahasa itu berbunyi begini. Ada ubi, ada talas. Lanjutannya apa? Nah, ada ubi, ada talas. Lanjutannya apa? Ada budi, ada balas. Nah, ya. Itu peribahasa zaman SD dulu yang kita belajar. Tapi tetap masih relevan untuk sampai saat ini. Kalau ada budi yang kita terima, harus kita balas. Tidak boleh kita mengabaikan begitu saja. Pertanyaannya, saudara, kebaikan apa? Budi apa yang kita terima dari Tuhan Yesus? Dari Januari sampai hari ini 4 Desember. Saya menyadari ada sebagian orang yang mengatakan begini, rasanya di tahun 2022 ini tahun yang parah, tahun yang susah bagi saya. Sepertinya tahun ini Tuhan tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun lalu kelihatan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan itu terasa. Tapi rasanya tahun 2022 ini kok rasanya sedikit ya berkat Tuhan ya. Nah, saya merasa bahwa ada yang berkata seperti itu. Ya, ada orang yang merasa bahwa sepertinya tahun 2022 ini Tuhan kurang memberikan pertolongan, kurang memberikan berkat, kurang memberikan kepedulian. Sehingga dia bisa berkata, rasanya tahun 2022 ini susah bagi saya untuk bilang puji Tuhan, Tuhan menyertai saya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau ada di antara saudara yang seperti itu, yang merasa tahun 2022 ini rasanya Tuhan kurang berkarya, kurang peduli, kurang memberi berkat, pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, hitung berkat-Mu satu persatu. Nyanyikan lagu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Rasanya tak terbalas apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berikan kepada kita di tahun 2022 ini.
Karena itu pagi hari ini, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua. Betapa banyak, betapa limpahnya kebaikan yang Tuhan berikan. Yang engkau rasakan dalam hidupmu. Ya, mari kita buka Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Sebagaimana biasa, kita baca bersama-sama. Mazmur 31 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 31 ayat 20 mengingatkan kita, saudara kekasih dalam Kristus. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Bagi siapa? Bagi saya. Bagi kita. Bagi keluarga kita. Mazmur 31 ayat 20 ada 4 hal yang saya catat untuk kita pelajari, untuk kita ingat pagi hari ini. Yang pertama adalah kebaikan Tuhan itu berlimpah. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah disimpan, sudah dipersiapkan. Luar biasa. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sudah menyimpan kebaikan yang berlimpah itu. Untuk siapa? Untuk saudara dan untuk saya. Yang ketiga, itu dipersiapkan bagi siapa? Bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, bagi yang berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat satu persatu secara singkat. Karena hari ini, minggu pertama di tiap bulan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, kita akan lihat yang pertama, berlimpah. Kita buka Kejadian 22. Kejadian 22. Ayat 17. Kejadian 22 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau bagaimana? Berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Tidak hanya sebagian. Tuhan memberkati kita secukupnya aja pun udah bagus. Mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu udah hebat. Tapi Tuhan bilang, aku memberkati engkau apa? Berlimpah-limpah. Sampai tumpah. Dan kalau sudah berlimpah dan tumpah, itu artinya dibagikan kepada orang lain. Ya. Jadi saudara, mari kita ingat-ingat kembali. Jangan lupa. Jangan juga pura-pura lupa kebaikan Tuhan. Ambil waktu dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November yang lalu. 1, 2, 3 dan sekarang ada di 4 Desember. Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Jadi jangan lagi ada yang mengeluh. Jangan ada lagi yang ngomel. Jangan ada lagi yang komplain. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Seolah-olah Tuhan tidak menolong. Lihat kembali perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Kalau mau mundur 5 tahun terakhir. Sepanjang hidup kita. Tuhan itu baik dan sangat baik. Berkatnya berlimpah di dalam kehidupan kita. Ya, syaratnya harus ingat.
Jangan lupa, apalagi pura-pura lupa, bahwa Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya ingat kami punya tradisi ulang tahun. Setiap ulang tahun selalu diperingati, minimal dengan makan-makan. Kalau tidak makan di luar, minimal makan di rumah. Tapi sudah dipersiapkan makanan yang spesial, berbeda dengan hari-hari biasa. Mengucap syukur kepada Tuhan. Itu tradisi, itu kebiasaan. Mengucap syukur, Tuhan sudah melindungi, menyertai, dan kemudian memberkati, tambah lagi usia 1 tahun. Tapi ada tradisi yang kedua. Apa itu? Kado. Ya, memberikan kado kepada yang ulang tahun. Dan biasanya kado itu selalu yang tidak diduga. Ya, apa kadonya? Nggak tahu. Dan diharapkan kado itu adalah suatu kejutan. Ya, nah suatu ketika ini beberapa tahun yang lalu, pas ulang tahun istri saya yang ke-50, jadi ulang tahun emas. Ya, ulang tahun emas. Dia tidak tahu bahwa saya sedang mempersiapkan sebuah acara ulang tahun buat dia. Jadi dia nggak pernah memikirkan itu bahwa hari itu ada acara ulang tahun. Ya karena nggak ada persiapan sama sekali. Dan juga tidak ada pembicaraan sama sekali. Ya, jadi saya yakin, sangat yakin lah dia nggak pernah mikir, dia nggak pernah duga. Ya, apalagi saya bilang nanti sore kita mau ke Lembang, ada pertemuan di sana, ada acara di Lembang. Jadi yuk, barengan kita pergi. Ya udah dia mikirkan bahwa hari itu ulang tahun ada acara di Lembang. Sorry, di hari ulang tahun dia itu saya ada acara di Lembang. Gitu. Atau mungkin dia berpikir, oh mungkin acara ulang tahunnya hanya berdua aja, ya, candlelight dinner gitu ya. Nah, udah sore kita mandi, siap-siap, pakaian, kemudian berdua di mobil berangkat ke Lembang. Tapi di perjalanan di Astana Anyar, Gardu Jati, saya bilang, sebentar, ini ada teman saya mau ketemu saya. Kita mampir sebentar aja, saya bilang. Ya, setelah itu kita langsung berangkat lagi ke Lembang. Saya yakin juga dia nggak punya pikiran apa-apa itu. Ya, ketemu aja. Sebentar, saya bilang. Sebentar, ngomong sebentar. Kita berangkat lagi karena dia ada dari luar kota. Ketemu di mana? Di Great Eastern. Nah, jadi kan sambil lewat kan. Kita mampir sebentar aja. Udah itu kita langsung berangkat lagi. Supaya jangan terlambat di Lembang. Udah. Masuklah mobil ke Great Eastern di Pasir Kaliki. Kemudian naik ke atas. Saya bilang, dia ada di ruangan itu. Saya bilang, ya, yuk kita ke sana. Begitu pintu dibuka, semua undangan sudah ada di dalam. Lampu dimatikan, begitu kami masuk, kue tar sudah disiapkan, lilin sudah disiapkan, dan tiba-tiba semua bernyanyi, happy birthday, happy birthday. Nah, itu kejutan, saudara. Ya, itu kejutan. Istri saya nggak pernah tahu bahwa undangan sudah saya sebarkan, sudah saya hubungi, nanti jam sekian hari ini ulang tahun istri saya, semua kumpul. Ya, masuk di dalam, nah udah koordinasi dengan anak saya. Ya. Jadi begitu pintu dibuka, saya yakin ya, istri saya pasti kaget. Udah pada kumpul semua. Oh iya, ini hari ulang tahun saya. Nah, apakah ada acara ke Lembang? Nggak ada. Yang ada memang acaranya di Grand Eastern. Dan kemudian saya berikan waktu itu, saya masih ingat kado, ya, tab, ya, tab Samsung, ya, Samsung Galaxy Tab. Nah, itu di usia 50 ada kejutan. Sama sekali nggak pernah kepikir sama istri saya, nggak pernah dirubah. Ya, kalau kita tanya dia sekarang, dia ada di sini, senang nggak dirayakan tanpa pada pemberitahuan, tanpa ada harapan bahwa akan ada perayaan, tiba-tiba memang sudah dipersiapkan ada perayaan,
Di Grand Eastern, orang sudah hadir semua di dalam ruangan, makan-makan, dan kemudian dapat kado Samsung Galaxy Tab. Saudara kekasih dalam Kristus, Tuhan lebih dari apa yang seorang Yunus bisa lakukan. Yang tak pernah dipikirkan, yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, karena itu jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Kebaikannya yang luar biasa. Tidak hanya secukupnya, tapi limpah, limpah, dan berlimpah. Yang kedua, kita buka Amsal 13 ayat 22. Amsal 12. Amsal 12 ayat 22. Amsal 13 maksud saya. Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Nah, apa saya salah ini? Oke, betul. Amsal 13 ayat 22. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Wow, luar biasa. Luar biasa, saudara. Ada orang yang memang cemburu. Bahkan ada orang yang iri melihat keberhasilan orang lain. Benar nggak? Kita harus akui ya. Kita kan manusia, masih daging. Melihat teman kita berhasil lebih dari kita, ada rasa cemburu. Ya, kadang-kadang tanpa terasa ada iri hati. Kenapa dia bisa lebih berhasil dari saya? Padahal dulu dia kan begini-gini dan sebagainya. Ya, ada teman bukan teman kuliah sih, adik kelas saya. Ya, adik kelas saya. Ada teman angkatan dia bilang begini kepada saya. Dulu si itu waktu kuliah motor aja nggak punya, mau pakai motor pinjem-pinjem ke teman, gantian pinjem gitu ya. Tapi sekarang tiap kita datang ke rumahnya mewah, wine, maka pokoknya dia udah bukan hanya kaya, tapi kaya raya. Kok bisa ya? Dulu dia susah, waktu kuliah miskin, motornya pinjem-pinjem, bahkan hampir DO, drop out. Sekarang jadi dokter hukum, jadi kaya raya. Kadang-kadang orang iri, orang cemburu. Kenapa Tuhan nggak berkati saya? Saya udah banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apapun sudah saya kerjakan, tapi kenapa nggak berhasil? Saya ingin kasih tahu saudara, rahasia kenapa Tuhan bukan tidak, belum memberkati engkau berlimpah-limpah adalah karena engkau suka mengeluh, engkau suka ngomel. Harusnya yang keluar dari mulut kita, dari hati kita adalah ucapan syukur. Kalau kita tahu bersyukur, berkat ditambahkan. Kita bersyukur, berkat ditambahkan. Kita lebih bersyukur, berkat dilebihkan. Tapi kalau mulut kita, hati kita hanya mengeluh, ngomel, komplain, mengeluh, ngomel, komplain, maka berkat itu terhalang, saudara. Firman Tuhan Amsal 13 ayat 22 dikatakan begini. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang yang benar. Jangan iri atas keberhasilan orang lain. Padahal dia itu kan koruptor. Ya, banyak koruptor yang memang kaya raya ya. Jangan koruptor yang miskin. Nah, dia itu kan koruptor kaya raya. Masuk penjaranya sebentar, setelah itu udah keluar dengan kekayaan yang luar biasa. Enak banget. Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Kekayaan orang berdosa disimpan untuk siapa? Bukan untuk mereka, untuk orang yang benar. Benarlah firman Tuhan katakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan siapkan. Kenapa? Orang fasik,
Orang-orang yang jahat, orang berdosa boleh menghimpun harta sebanyak-banyaknya. Tapi harta itu akan dinikmati oleh orang-orang yang benar. Amin. Saya ingat ada satu cerita. Ya, ini cerita ya. Nah, cerita. Tak benar entah enggak. Ini cerita. Ada seorang yang bekerja. Dia banting tulang. Ya, untuk pemilik perusahaan. Perusahaan maju. Perusahaan berkembang. Si pemilik kaya. Semakin kaya. Dan orang ini dalam hatinya berkata, saya yang susah payah bekerja, tapi pemilik yang menikmati. Saya bekerja untuk dia, dan dia yang menjadi kaya. Itu kata orang ini. Saya banting tulang, memeras otak, memikirkan, pergi pagi, pulang malam, hanya untuk membesarkan perusahaan, memajukan perusahaan. Tapi pemilik yang menikmati. Itu kata dia. Kalau kita pikir-pikir masuk akal juga ya. Kita banting tulang. Kita nggak menikmati kecuali dapat gaji. Yang mempunyai siapa? Ya, yang pemiliknya lah. Dia lah yang menikmati. Padahal yang kerja mati itu banting tulang saya gitu. Nah, itu kata dia. Waktu berjalan terus. Nah, ini cerita ya. Cerita. Nah, tiba-tiba terjadi musibah. Pemilik bersama istri dan anak-anaknya mengalami kecelakaan. Meninggal semua. Dan setelah kejadian itu, notaris membuka wasiat. Dia rupanya selama hidup buat surat wasiat. Dan isi wasiatnya berbunyi, kalau terjadi sesuatu pada saya dan keluarga saya, maka saya berikan seluruh kekayaan saya, perusahaan ini, kepada si itu. Siapa itu? Orang yang bekerja dengan dia dan ngeluh. Saya capek-capek bekerja, ternyata dia yang menikmati. Tapi sekarang dia ubah kata-katanya. Ternyata yang selama ini bekerja untuk saya adalah dia. Dan saya yang menikmati seluruh kekayaannya. Saudara kekasih dalam Kristus, itu cerita. Tapi Tuhan sanggup melakukan seperti yang Tuhan katakan dalam firman. Kekayaan orang-orang yang tidak benar. Kekayaan orang-orang yang berdosa. Itu disimpan untuk dinikmati orang-orang yang benar. Karena itulah saudara kekasih dalam Kristus. Dari dulu saya nggak pernah punya cita-cita. Kepikir juga nggak untuk punya rumah mewah gitu ya. Kemudian punya kapal pesiar. Kemudian punya kolam renang dan sebagainya. Nggak pernah kepikir dan nggak mau juga mikir yang begitu. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang ada orang yang diberikan kuasa untuk memiliki tapi tidak mempunyai kuasa untuk menikmati. Tapi ada orang yang tidak diberikan kuasa untuk memiliki, tapi dia diberikan kuasa untuk menikmati. Karena itulah kita nggak perlu punya bioskop hanya untuk bisa menonton. Kita nggak perlu harus punya kolam renang untuk bisa berenang. Repot kan? Punya kolam renang, harus ngurusnya, ininya, pH-nya selalu harus ini, segala macam. Padahal belum tentu tiap hari kita berenang. Biar aja lah orang lain yang punya kolam renang. Tapi kapan aja kita mau berenang, kita bisa datang ke sana aja dengan bayar setelah pulang. Nggak perlu mikir-mikir bagaimana perawatannya, betul? Begitu juga orang berdosa bisa punya apapun. Tapi firman Tuhan katakan, orang percaya, orang yang taat kepada Tuhan, diberikan kuasa untuk menikmati apa yang dimiliki oleh orang yang punya banyak harta. Bukankah ada banyak villa-villa
di puncak, di Lembang, atau di mana saja. Tidak tiap hari ditempati oleh si pemilik. Yang menikmati setiap hari siapa? Yang jaga. Tiap hari dari tanggal 1 sampai 31, dia yang menikmati segala fasilitas yang ada di villa tersebut. Yang punya, ya di kota. Paling sebulan sekali, belum tentu. Paling 3 bulan sekali. Ya, dia yang punya, tapi dia nggak menikmati. Mobil-mobil mewah, mobil-mobil yang mahal. Ya, siapa yang mengendarainya? Supir. Ya, supir yang menikmatinya. Ya, walaupun dia supir, tapi dia menikmati. Bawa mobil apa dia? Mobil mewah. Yang punya, duduk doang gitu ya. Nah, berkat itu sudah disimpan. Buat siapa? Buat saudara dan buat saya. Oke, yang ketiga. Yuk. Kita baca Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 2 dan 24. Ulangan pasal 2 dan 24. Ulangan pasal 6 ayat 2 ayat 2 dulu ya. 1, 2, 3. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak-anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ya, ayat 2 mengatakan, takut akan Tuhan, usia kita akan lanjut. Ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Berkat disediakan, disimpan, berlimpah bagi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan janjikan, usianya akan lanjut. Tuhan janjikan, keadaannya akan baik-baik saja. Amin. Ya, amin. Baru-baru ini ada seorang yang disebut apa ya, King of Crypto. Jadi saya nggak ngerti lah kripto itu, tapi kan sekarang ada apakah itu mata uang kah atau apalah ya kripto ya, sebuah jenis kekayaan baru, dan ternyata the King of Crypto ini orang yang kaya karena kripto di usia 30-an meninggal dunia. Ya. Apa gunanya? Uangnya banyak, bahkan sangat banyak, tapi usianya pendek. Ya. Berbahagialah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Usianya akan panjang. Tidak hanya panjang, sakit-sakitan, panjang tapi sehat dan baik keadaannya. Amin. Ya. Terakhir, kita buka Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 ayat 39. Berkat berlimpah yang sudah disimpan, diberikan pada orang yang takut akan Tuhan dan orang yang berlindung kepadanya. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 39. 1, 2, 3. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Haleluya. Dalam hidup kita, Tuhan tidak menjanjikan semua jalannya harus lurus. Tidak. Kadang-kadang ada jalan berbelok-belok, ada jalan yang naik dan turun. Tidak semuanya mulus, kadang-kadang ada onak dan ada duri. Dalam hidup kita, Tuhan nggak janjikan semuanya serba enak. Ada masalah, ada kesulitan. Tapi Tuhan menjanjikan ada pertolongan saat ada kesulitan.
ada kekuatan pada saat kelemahan, ada kesembuhan pada saat kesakitan. Dan firman Tuhan katakan di ayat 39 ini, Mazmur 37 39. Ada perlindungan pada waktu kesesakan. Haleluya. Tuhan kadang-kadang izinkan sampai keadaan demikian rupa. Sampai kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Tapi jangan menjerit dengan mengeluh. Jangan menjerit karena ngomel. Tuhan, Engkau meninggalkan kami. Tuhan, Engkau tidak peduli pada kami. Tidak. Menjerit pada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, Kau tahu aku dalam kesesakan. Lindungi kami Tuhan. Dan perlindungan Tuhan ada pada saat kita merasakan kesesakan. Pertolongan Tuhan mungkin lambat, karena ada rencana Tuhan, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Beda lambat dengan terlambat. Lambat kenapa? Sifat manusia, pengennya cepat-cepat aja. Semuanya pengen cepat. Itu manusia, Tuhan tidak manusia. Dia tahu kapan waktu yang terbaik supaya indah pada waktunya. Masak juga nggak begitu masuk langsung diangkat, pasti mentah, nggak enak. Bumbu belum bercampur semuanya. Tapi setelah ini baru kemudian pada waktunya diangkat. Aduh, aromanya enak, dimakan sedap. Mungkin lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Oleh karena itu, percayakan segala sesuatunya dalam tangan kita. Dalam kesesakan ada perlindungan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Karena itu, mari ingat kembali berkat Tuhan. Tahun 2022, tinggal hitungan hari, kita akan lalui, kita akan tinggalkan, tapi kita tinggalkan dengan ucapan syukur. Karena apa? Alangkah berlimpahnya kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, beriman kepada. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai, melindungi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita